ini adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi merupakan polimer dari monomer asam amino dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Nah, ini struktur asam amino yang lebih jelasnya lagi. Ada H2N. Kalau kelebihan H2N tadi adalah basa. Kalau kelebihan COOH itu adalah asam. Kalau sama jumlahnya H2N dan COOH itu netral. Nah, netral itu bentukannya adalah ini H. Kalau polipeptida ini bentukan struktur kimianya. Nah, menurut Bond, hewan-hewan lain membutuhkan komponen nutrisi seperti protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, dan air. Oke, ini mah dilewat saja, ibu-ibu sudah mengetahui kebutuhan protein. Nah, ini hasil energi sudah tahu tentunya. Ikan sudah tahu, ini protein. Nah, asam amino sumber utama dari glukosa melalui jalur gluconeogenesis. Nah, asam amino dirubah menjadi glukosa dalam proses gluconeogenesis, begitu juga dengan asam lemak ya, dirubah menjadi glukosa dalam proses gluconeogenesis. Gliserol dan trigliserid juga dapat digunakan ya, tadi lemak sama. Gluconeogenesis ini dan glikogenolisis penting untuk membackup sumber glukosa pada saat puasa. Glikogenolisis ini dari glikoprotein ya, Bu. Glikogenolisis ini dari glikoprotein. Glikoneogenesis ini dari lemak dan protein. Ini dari glikogen. Kalau ini dari glikogen, kalau ini dari lemak dan protein. Asam amino dalam tubuh ini terutama digunakan untuk sintesis protein, tetapi jika asupan glukosanya rendah, asam amino dapat diubah menjadi glukosa melalui jalur yang disebut gluconeogenesis atau yang pembentukan glukosa baru dari prekursor non-karbohidrat. Nah, ini struktur supramolekulnya dari protein. Nah, protein, asam amino menjadi ketoasin. Asam nukleat, ada polisakarida, ada lipid. Kemudian ini jalur-jalurnya, pertemuannya menjadi karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, fosfor ini akan dirubah dalam bentuk struktur supramolekul ini menjadi protein, asam nukleat, polisakarida ini bisa berbalik arahnya. Kalau dari protein, asam nukleat, dan polisakarida dan lipid berubah menjadi bentukan yang lebih kecil ini, dirubah bentuk arah tanahnya. Ini sama saja. Ini protein esensial menjadi asam amino disimpan dalam hati. Nah, di sel tubuh dalam hati ya, sel tubuh. Nah, ini asam keton menjadi asam sitrat dan zat buangnya namanya urea kalau dalam asam amino. Kemudian protein dalam makanan menjadi asam amino, kemudian asam amino di dalam darah. Asam amino di dalam darah masuk ke dalam hati, asam amino di hati, di dalam sel. Ibu Paina, punten boleh diimut dulu, Bu Paina? Minta obat doang. Ibu Paina. Oke. Nah, asam amino di dalam hati ini ada ekstrasel, ada intrasel. Nah, asam amino di dalam hati ini bisa balik kembali ke dalam pembuluh darah. Nah, kemudian di dalam pembuluh darah ini asam amino bisa diekstrasel lagi ke dalam intrasel, kemudian menjadi protein atau menjadi asam keton. Nah, ini intrasel, di dalam intrasel sendiri semuanya berhubungan ya, Ibu, bisa bolak-balik kayak tadi glukosa dalam bentukan ini, dan bisa kembali lagi menjadi glukosa gitu lah. Glukosa dalam bentukan glikogen, dalam bentukan glikolipid, semuanya bisa dirubah lagi menjadi dalam bentukan glukosa, sama juga dengan protein, begitu juga dengan lemak tadi. Nah, ini jalur-jalurnya, alur-alurnya di mana asam amino itu di dalam hati itu ada yang di dalam sel dan di luar sel.
ada di luar sel dan di dalam sel. Di Ini dalam sel Septrina, sendiri, Bapak Yogi, asup ah. di dalam sel sendiri mempunyai proses-proses di mana ada senyawa lain yang berfungsi, ada protein, ada asam keton, asam lemak. Oke, ini kalau ini agak membingungkan, mempusingkan, yang pasti adalah asam amino, protein menjadi asam amino di dalam darah dan dibawa ke dalam hati. Ya, nanti di hati itu diproses asam amino itu. Oke, ada yang sisanya kelebihannya di dalam hati itu asam amino dibawa kembali ke dalam darah, gitu ya. Di dalam darah itu nanti asam amino ini ada yang di intrasel, ada yang ekstrasel. Nah, ada yang kembali diproses menjadi protein. Nah, ada juga yang